Buat tempat ya? Ya, Oke. Cuan apa? Buat mobil apa cuan cia? Contoh. Ayo. Saya ingin bertanya, ini Bang Ical nih, Bang Ical apa saya panggil ya Bang ya? Bang ARB. Bang ARB, oke. Bang Kalau ARB. Ical itu, Apa ada sejarahnya nih? Kalau Ical itu bahasa Jawa arti hilang. Hilang. Jadi kalau ditanya, endi presidenmu? Mana presiden kamu? Presidenku Ical, presiden saya hilang. Masa gitu? Apalagi yang dicari kemuliaan sehingga terjun ke politik dan menjadi calon presiden? Pada waktu saya dari kecil sampai dengan pada waktu saya Menko Perekonomian, tidak pernah mau cita-cita jadi calon presiden, nggak pernah. Lalu apakah kemudian setelahnya uang banyak itu dapat dari Allah, kasih uang banyak, terus saya senang-senang aja? Sebenarnya selesai kalau itu ya, udah. Kalau selesai udah. Apa juga punya, alhamdulillah ya diberikan Allah ya. Anak baik-baik, sholatnya bagus, Sholat semua ya? Semua anaknya, cucu baik-baik gitu. Apakah tuh karena dikasih begitu, terus saya diam aja. Kemudian saya jalan-jalan aja Amerika, jalan ke Eropa, rasanya dosa. Dan saudara, Anda bisa menyimak selengkapnya program Aiman dan Abu Rizal Bakri sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri Kompas Malam hari ini. Saya Cindy Sisterani. Sampai jumpa. Kontroversi dan cibiran terus datang. Namun sungguh-sungguh dan senyuman jadi jawaban. Hukum terus dijalankan, keadilan terus ditegakkan. Namun luka tak pernah hilang. Nama tokoh ini terus mencuat di mata publik. Saudara, saya Aiman Wicaksono dan Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri, siapa yang tak kenal tokoh yang satu ini? Di kalangan bisnis namanya disegani. Dialah pemilik utama gurita usaha grup Bakri and Brothers. Bahkan majalah Globe Asia merilis kekayaan Abu Rizal Bakri mencapai 2,45 miliar dolar Amerika pada tahun 2013 atau sekitar 25 triliun rupiah. Berkat kekayaannya ini, Abu Rizal Bakri menempati posisi ke-6 dalam daftar orang paling kaya tanah air. Sukses menaklukkan tantangan dunia usaha, Abu Rizal melirik dunia politik. Langkah pertamanya adalah dengan bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama. Posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi miliknya. Sayang, Abu Rizal Bakri tak lama berada di posisi panas ini. Tahun 2005, Abu Rizal terpaksa harus geser kursi. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi jabatan terakhirnya di pemerintahan. Oke, Rizal. Aiman. Abu Rizal Bakri baru saja datang dari Jakarta, landing, dan disambut oleh sejumlah fungsionaris Partai Golkar yang ada di Batam dan akan melakukan serangkaian kegiatan. Kita akan mengikutinya sepanjang hari ini dan juga besok hari. Banyak itu orang gagal. Ingat kata-kata ayah saya yang saya sampaikan. Jadi kalau kita punya keyakinan merasa ada Tuhan di atas kita, rasanya mesti bisa. Presiden. Oke, Pak Presiden.
akhirnya saya bisa berdua dengan Pak Abu Rizal Bakri setelah sulit sekali untuk duduk berdua gini ya Bang ya. Yes, Saudara, inilah Aiman dan Abu Rizal Bakri. bukan yang nggak pernah minta adalah Aiman, bukan Abu Rizal Bakri. Susah kali Bang, mau deketin abang aja tapi pendukungnya banyak, foto-foto terus lagi. Iya, itu namanya kan kita mesti dekat pada semua, bukan hanya dekat pada partai. Apalagi kalau universitas, kalau SMA itu kan calon pemimpin bangsa ke depan. Kalau kita nggak dapat, nggak memberikan semangat pada mereka, bangsa ini jadi melempem. Jadi yang didului di kampus. Berkaitan dengan itu saya ingin bertanya, ini Bang Ical nih, Bang Ical apa saya panggil ya Bang ya? Bang ARB. Bang ARB, oke. Bang Kalau ARB. Ical itu, Apa ada sejarahnya nih? kalau Ical itu bahasa Jawa arti hilang. Hilang. Jadi kalau ditanya, "Endi presidenmu?" "Mana presiden kamu?" "Presidenku Ical." "Presiden saya hilang." "Mana nih?" ARB. ARB. Tapi udah ganti nama itu pakai bubur merah bubur putih nggak Bang Enggak Ical? dong, kan Bang ARB. ARB itu Saya kebiasaan. Abu Rizal Bakri. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak ganti nama ya, cuma Nggak ganti nama panggilan. Bang ARB, ini kan kemarin saya dengar ada di Lombok, sekarang ke Batam. Ini rajin bener ngunjungin daerah. Maksud dan tujuan apa Sebelum ini? itu ke ke Bulukumba. Bulukumba. Tahu nggak Bulukumba di mana? Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya. Ya, mesti kan kalau ingin bekerja kalau sudah ingin sesuatu kerjakanlah dengan baik. Tadi dikatakan Ingin sesuatu maksudnya capres nih. kalau ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon presiden, mesti kerja yang baik. Kalau enggak, gunanya buat apa? Cuma nama doang. Tapi bukannya kalau kampanye itu belum boleh atau gimana Bang ARB? Saya kan nggak kampanye. Nah, kan Undang-Undang 8 2012 tentang pemilu baru boleh kampanye 15 Maret sampai Itu 5 April. itu Partai. Nah, presiden nanti lagi. Ya belum ada. Peraturan. Yang sekarang dilakukan bukan kampanye. Kalau lihat semua iklan-iklan saya, itu semuanya diambil dari ceramah saya. Tentang Islam yang damai, itu ceramah saya. Keluarga juga. Bukan, Islam yang damai, ceramah saya di masjid di Padang. Kalau bicara tentang masalah yang saya katakan, innamal yusra, innamal yusra. 2 kali diulang tuh. Itu ya memang ayatnya begitu. Iya betul, 2 kali diulang. Iya. Itu waktu saya Isra Miraj di depan para ulama di Madura. Kalau saya berceramah seperti tadi, yang katakan ayah saya 10.000 orang pegawai itu, yaitu pertama kali saya cetuskan di daerah Jawa Barat. Gitu. Jadi macam-macam untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Jangan berpikir bahwa mereka harus punya uang dulu, harus anak orang kaya jadi pengusaha. Kita berikan contoh-contoh kepada petani, kita kasih tahu apa yang mesti kita harapkan ke depan. Nah, di dalam di setiap pembicaraan saya tidak pernah mengkritik siapa saja. Dan dengar tadi kan? Ya, saya dengerin semuanya. Mengatakan bahwa semua pemimpin meninggalkan legacy, gitu. Nah, jadi semua itu motivasi, semua itu menyarankan yang baik. Nah, dengan menyarankan yang baik ini saya harapkan bahwa bangsa Indonesia ini tidak takut dengan sesuatu kegiatan-kegiatan yang untuk memajukan Indonesia, tidak takut gagal. Ini Itu bagian dari menyebarkan kebaikan, dalam tanda kutip dakwah lah gitu ya. menyebarkan semacam dakwah, tapi di dalamnya tentunya memberikan pesan-pesan yang benar. Saya tidak pernah mengatakan pilihlah saya. Terus kalau kita di depan para profesor dan rektor-rektor, itu saya bicara meminta masukan, dan pengantarnya saya bicara mengenai visi Indonesia 2045 yang sudah dibuat dengan baik. Nggak kejauhan tuh, 45. Enggak dong, cuma 30 tahun, 32 tahun lagi. Nanti 20, 25, 30 Iya, harus bagi 3 dekade gitu. Nggak kerasa loh. Satu abad Indonesia merdeka itu cuma 30 tahun lagi. Yang paling dituju dalam penyebaran kebaikan ini itu kampus semua
golongan agama atau Semua. semuanya? Semua. Sama ya? Semua sama untuk Indonesia yang lebih baik. Tadi saya dengar katanya Bang ARB punya pengalaman kalau nggak gagal pasti nggak pernah berhasil. Betul itu ya? Betul itu. Jadi orang mesti pernah gagal. Dan maknailah kegagalan itu sebagai bagian dari Ini apa agendanya sekarang Bang ARB yang itu? untuk penutupan pembekalan caleg dari Partai Golkar. Ini caleg-caleg semua dari Golkar ya Bu ya? Minum. Saya boleh cobain ya? Ini minuman apa ini? Koko Panda. Ada Idrus. Ini pas ini kata kuncinya ketua umum. Bagian dari kegiatan dari Pak ARB di Batam, salah satunya adalah pembekalan pada calon anggota legislatif dari Partai Golkar di seluruh Indonesia yang diadakan hari ini. Saya kira demikian. Yang lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, apa kabar Partai Golkar? Terima kasih. Presiden! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang duduk di DPR hanya sedikit, partai artinya kalah. Kalau itu pengertian kita, dan harus begitu pengertian kita, maka para caleg ini harus berusaha untuk menang. Penggunanya kalau hanya jadi caleg tidak berusaha untuk menang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka putaran kedua pembekalan caleg Kepri dengan resmi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden! Presiden! Saya akan terus mengikuti kegiatan Pak Abu Rizal Bakri meskipun saya harus ikut juga dalam mobil yang berwarna kuning ini. Dan juga driver atau supir yang juga berwarna kuning juga. Bang RB ini jam 3 pagi katanya kemarin baru pulang. Sekarang udah muter-muter lagi di Batam. Kemarin dari luar kota juga ya? Iya, kan biasa aja. Nggak capek? Jadi katanya kamu kan ke gym 4 hari itu beres lah. Saya aja nggak kuat tuh. Pokoknya Capek. gym dan jangan banyak persoalan. Itu aja. Jangan banyak pikiran, itu aja gampang. Gimana caranya nih? Padahal punya partai besar, punya perusahaan banyak. Kalau manajemen itu ada yang paling penting adalah memilih orang. Kalau orang yang dipilih tidak bisa menjalankan tugasnya, maka terpaksa ketua umum atau presiden direktur misalnya di perusahaan mesti kerjain sendiri. Nggak boleh. Boleh. Jadi kalau berarti harus punya orang-orang yang tepat, itu aja. Persoalan tentu sampaikan pada kita dengan alternatif. Nah, memutuskan tenang aja, nggak usah dibawa pulang ke rumah, tidur aja. Tapi takjub juga ya, Golkar tuh sumber dayanya luar biasa ya. Luar biasa. Dari orang-orangnya. Partai lama sih. Partai lama. Juga sumber daya dananya. Saya lihat mobilnya bagus-bagus gitu ya Bang ARB. Ya, kalau sumber daya dana kan itu kontribusi masing-masing orang.
partai tidak kasih duit. Yang paling penting adalah bagi seorang untuk maju, apakah mereka mempunyai semangat untuk maju. Dari semua pengalaman saya memimpin organisasi dari HIPMI, ya, memimpin kemudian Persatuan Insinyur Indonesia, mimpin Kadin, mimpin kantor Menko Perekonomian, kantor Menko Kesra. Kuncinya adalah punya pembantu yang handal atau tidak. Mengenai dana, itu begini, organisasi itu seperti sebuah ruangan. Kalau ruangan itu gelap, meskipun habis hujan, laron nggak akan masuk. Pasti nggak masuk laron. Tapi kalau seumpamanya dia terang, habis hujan, pasti laronnya masuk. Gitu juga partai. Bang RB, kalau kita lihat nih, Bang RB punya, nih koreksi kalau saya salah, ada 17 perusahaan, 34 anak perusahaan. Kalau perusahaan saya nggak 17, dikit banget. Lebih banyak? Banyak, kalau perusahaan Bakri maksudnya. Bakri, 17. Perusahaan saya nggak ada. Nggak punya perusahaan lagi gitu. 70.000 karyawan yang terafiliasi Grup Bakri ya? Betul. Ini kan mulianya luar biasa, mempekerjakan 70.000 karyawan. Allah. Apalagi yang dicari kemuliaan sehingga terjun ke politik dan menjadi calon presiden. Pada waktu saya dari kecil sampai dengan pada waktu saya Menko Perekonomian, tidak pernah mau cita-cita jadi calon presiden, nggak pernah. Sebelumnya kan tempat di Golkar kan, di partai waktu. Di partai tapi nggak aktif. Oke. Nah, ya. Nah, tapi kalau setelah saya menjadi Menko Kesra, saya tahu tentang orang sakit TBC yang setiap hari sekarang meninggal 300 orang. Satu hari, bukan satu bulan, setahun. Satu hari itu? Satu hari. Udah itu orang sakit AIDS. Dalam presentasi perkembangan AIDS di Indonesia tertinggi di dunia. Kemudian tahu mengenai masalah orang miskin. Karena itu saya waktu itu bikin program penanggulangan kemiskinan yang 3 klaster. Setelah mengetahui itu, saya merasa apa sih yang mesti saya kontribusikan. Pengalaman itu begitu banyak. Lalu apakah kemudian setelahnya uang banyak itu dapat dari Allah, kasih uang banyak, terus saya senang-senang aja. Sebenarnya selesai kalau itu ya, udah. Kalau selesai udah. Apa juga punya, alhamdulillah ya diberikan Allah ya. Anak baik-baik, sholatnya bagus. Sholat semua ya? Semua anak-anaknya, cucu baik-baik gitu. Nah, cucu saya dulu ada yang cancer, sekarang bisa sembuh, alhamdulillah. Itu seperti itu, semua Allah kasih. Apakah itu karena dikasih begitu, terus saya diam aja. Kemudian saya jalan-jalan aja Amerika, jalan ke Eropa, rasanya dosa. Karena itu melihat segala macam problem yang ada, saya akhirnya memutuskan bahwa saya harus mencoba menjadi presiden. Tapi soal penurunan tadi saya mau bahas sedikit. Kenapa sih menurun? Karena ada saham yang menurun dari 2008 ke sekarang. Satu, bayar Lapindo. Nggak salah, tapi bayar $1 miliar. Kira nih 100 orang kan selalu mengkaitkan 100 hari pertama. Kalau Bang ARB jadi presiden nanti, apa yang Bang 100 hari pertama yang akan dilakukan? Iya, hari-hari pertama. Tidak akan 100 hari pertama. Nah, itu bukan merupakan tujuan, bukan merupakan ukuran. Ya. Yang akan saya lakukan pertama adalah keamanan. Menjaga agar Indonesia aman. Menjaga agar Bhinneka Tunggal Ika itu tidak dilanggar. Memberikan juga pengertian bahwa HAM juga dimiliki oleh para
para penjaga keamanan, dimiliki polisi oleh tentara. Yang kedua adalah bahwa kita harus tunduk kepada kontrak-kontrak yang kita ada. Baru yang berikutnya tentu keputusan mengenai infrastruktur. Ada pertanyaan mengenai keamanan. Saya menanyakan kenapa keamanan yang pertama, bukan kesejahteraan, bukan kemakmuran. Kesejahteraan itu tujuannya, keamanan itu alatnya. Koruptor itu terkait dengan keamanan? Koruptor bukan terkait dengan keamanan, koruptor terkait dengan pembangunan. Oke. Nah itu kita teruskan. Usaha-usaha untuk menanggulangi korupsi kita teruskan. Kita perkuat satu peran daripada KPK seperti itu. Jadi sudah benar apa yang dilakukan Benar, sekarang? apa benar? Tidak perlu ada hukuman mati dan lain sebagainya? Saya itu orang beragama, saya tidak percaya pada hukuman mati. Meskipun di agama kan ada ya? Yang bisa mencabut nyawa seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kalau kita tegas, maka kita tidak akan ada orang yang mengatakan korupsi itu mudah. Tapi kalau kita tidak tegas, semua orang korupsi. Dia tidak boleh melanggar 4 pilar, ya, tidak pernah mengkhianati konstitusi, tidak pernah mengkhianati negara kesatuan, tidak pernah mengkhianati Pancasila, dan tidak pernah mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika. Jadi demokratis, tidak pernah melakukan diskriminasi. Hanya kelemahannya satu, dia bukan orang Jawa. Nah, ini harus dilengkapi nanti. Dilengkapi artinya wakilnya itu kalau bisa dari Jawa. Salah satu kelebihan dari pengusaha adalah rencana jangka panjang. Kita pernah kenal ada istilah planning, actuating, organizing, controlling. Kalau Bang ARB jadi presiden punya tentu tadi katakan ada visi 2045. Jangka pendeknya apa dulu? Tadi saya sudah katakan, keamanan nomor 1. Kedua adalah economic growth. Economic growth. Berapa itu? Kalau economic growth saya harapkan bisa 8-10%. Wah, bisa Indonesia? Bisa. Jangan terlalu konservatif dalam memanage negara itu. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan. Arti pemerataan adalah harus ada intervensi, smart intervention dari pemerintah terhadap masalah-masalah kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah nasionalisme Indonesia. Economic growth, pemerataan, stabilitas, dan nasionalisme Indonesia. Itu 4 yang harus kita lakukan dari sejak sekarang ke depan. Saya menyampaikan dulu survei terakhir dari 2 lembaga survei yang sudah berpengalaman dan 3 abal-abal. 1 survei dari Saiful Mujani, LSI-nya Saiful Mujani. Yang kedua survei dari Sokrateni. Kalau dilihat masih ya kurang lebih hampir setahun lagi ke depan. Perjalanan masih panjang nih Bang ARB. Tapi Bang ARB sudah rajin untuk bertemu dengan pengurus-pengurus daerah dan juga tadi ya kita lihat di kampus dan lain sebagainya. Tentunya ada sesuatu yang dikorbankan dalam hal ini adalah dana. Berapa sih? Saya ingin mengetahui dari Bang ARB. Dana mau 1.000 habis juga. Mau 100 habis juga. Ya kita pilih 100 saja. Yang sudah disiapkan berapa Bang ARB? Enggak ada yang disiapkan, apa ada di kantong, kita jalankan aja. Udah itu kalau misalnya ada teman-teman punya duit dia kasih ya udah. Dari partai biasa umumnya Partai Golkar yang kasih duit. Karena capres yang lain serem juga nih, karena capres yang satu ini adalah capres yang bisa dikatakan paling kaya dari seluruh capres yang disebut-sebut akan maju 2014 ya Bang? Iya, nggak tahu kan kalau dulu 2008 Betul. saya dibilang terkaya di Southeast Asia kan. Sekarang masuk nomor 40 aja nggak masuk di Menurun. Indonesia. Nggak apa-apa gitu. Jadi soal terkaya belum tentu juga. Tapi di antara capres masih. Belum tentu juga. Kalau saya resminya masih. Kalau nggak resminya belum tentu juga. Tapi soal penurunan tadi saya mau bahas sedikit. Kenapa sih menurun? Karena ada saham yang menurun? Dari 2008 ke sekarang. 1, bayar Lapindo. Nggak salah, tapi bayar $1 miliar. Oke. Itu salah satunya. Jauh penurunan ya Bang ya, dari 10 besar orang terkaya sekarang 40 aja. Besar. Paling besar di Asia Tenggara. Bukan Paling Indonesia. besar, 2008. 2008. Tapi kan belum pernah juga ada orang Indonesia asli
yang masuk nomor satu, belum pernah ada. Itu satu sejarah yang menandakan bahwa orang Indonesia asli juga bisa kok bersaing dengan saudara-saudaranya bukan asli. Saya tidak mau mendikotomikan itu, tapi itu fakta sejarah. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih dan sudah hampir 12 jam kita bersama dengan Abu Rizal Bakri. Dan saudara, kita akan melanjutkan besok kegiatan dari Abu Rizal Bakri yang katanya ingin berolahraga dan juga minum kopi di suatu tempat setelah jeda berikut ini. Dan kalah saya juga mau menyapa. Ada beberapa fakta yang ditemukan bahwa Abu Rizal Bakri sangat taat kepada ibunya ketika Lapindo tidak salah kemudian diminta untuk membayar oleh ibu, kemudian capres tidak boleh mengumumkan sebelum ibu meninggal ya Bang ya. Kah begitu taat pada ibu? Ibu itu mengandung kita 9 bulan 10 hari. Membesarkan kita, mendidik kita, memberitahukan kita mana yang baik, mana yang buruk. Itu seorang ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Abang percaya apa yang dikatakan ibu yang terbaik dan itulah yang dikendaki oleh Tuhan. Iya. Dan kalau seumpamanya kita punya alasan lain, kita sampaikan. Seperti saya menerangkan kenapa mau jadi presiden. Apa waktu itu Bang? Menerangkan bahwa ini untuk, karena pengalaman saya sebagai Menko Kesa, saya tahu masih banyak yang belum diselesaikan dan tidak banyak orang diberikan kesempatan untuk mempunyai pengalaman seperti saya. Saya tertarik juga untuk menanyakan, ibu betul-betul melihat isi media dan kemudian yang lain dan melihat suara-suara di luar sana yang mencibir abang dan betul-betul merasakan betapa sedihnya seorang ibu melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Iya, dia perempuan kan, sama juga seperti anak saya yang perempuan. Karena dia sayang, dia tahu ayahnya nggak begitu, yang satu bilang anaknya nggak begitu. Nah, dia merasa sedih gitu. Dulu waktu mau mencalonkan diri sebagai presiden juga kabarnya meminta izin kepada istri ya Bang ya? Iya dong. Bukan minta ibu, beritahukan pada istri, memberitahukan minatnya. Istri menyatakan tidak setuju. Awalnya tidak setuju semua? Tidak mendukung awalnya. Kalau sekarang semua sudah dukung. Semua sudah dukung. Terkait dengan keluarga ini, Abang ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Apa sih yang bisa diambil dari pelajaran ini? Kekuatan dari keluarga Bakri adalah persatuan antara anak-anaknya Bakri. Yang sangat menyedihkan adalah kalau keluarga ribut antara ibu dengan bapak, dengan anak, antara anak dengan anaknya yang lain, ribut karena harta. Maka kalau itu terjadi, segalanya akan runtuh. Di keluarga pun selalu ada yang lebih, ada yang kurang sedikit. Nah, kunci daripada kemampuan itu yang ketiga, tadi sekarang peraturan perusahaan, kuncinya pendidikan formal. Orang yang tidak berpendidikan akan mencari uang. Orang yang berpendidikan akan mencari sukses. Bedanya apa? Beda. Satu mencari suksesnya bukan uangnya. Dia sukses, uang akibat datang karena sukses. Dia tidak cari uangnya, dia suksesnya. Kalau misalnya dia hanya jadi mencatut saja, itu juga dapat uang. Tapi bukan suksesnya. Suksesnya di-define apa? Lapangan kerja yang besar. Kan kalau motonya ayah saya, 1 sen daripada usaha kelompok Bakri harus berguna bagi masyarakat. Iya Pak, tapi senyumnya matanya sampai... Ayo sekali lagi.
Yang cantik, Bu, yang cantik. Dan saudara, pagi ini saya mengikuti Pak Abu Rizal Bakri untuk mengunjungi salah satu pasar induk di Penuin, Batam. Kita bersih. Pak. Bikin dua tempat ya. Ya, oke, Pak. Cuan apa? Buat mobil apa cuan siap? Cuan siap. Ayo. Di mana kita nih? Kopi seduh mana kopi? Saya mau sop yang tahu. Oh iya. Nah ini apa, Bu? Selamat makan, Bu. Ini apa, Bu? Enak banget nih. Namanya apa, Bu? Mie. Wah, mau nggak? Merebus. Minta kopi susu seduh. Tapi dia seduh. Ini kurang panas, Bu. Nah, ini. Enggak mau makan kita dia kan enak. Makan di rumah, guys. Ini ke pasar sambil melihat bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi, bagaimana nanti ke depan, bagaimana suara masyarakat itu ya, Pak? Ya, suara masyarakat, bagaimana kehidupan mereka, gembira atau enggak? Tapi kalau soalnya kita bicara ekonomi di bawah, mayoritas pangan ini kita bicarakan kayak kemarin kedelai, bawang putih, bawang merah, itu kan harus impor. Dan harga pangan terus naik, bahkan beras juga impor. Apa yang kita makan ini mungkin kebanyakan impor. Kedelainya, terigunya. Yang gini, kalau masalah terigu, susah untuk nggak impor. Dia harus impor. Nah, karena itu kita ajarin masyarakat nggak usah makan terigu. Bisa itu budaya. Kenapa nggak bisa? Kita kan diubah nih budaya kita. Dari makan nasi jadi makan mie. Dari dulu panas. Nenek moyang kita makan mie, makan nasi. Karena kalau tidak seperti itu kita akan ikut harga yang berlaku di dunia dan akhirnya menyusahkan ya, Bang RD. Enggak juga. Yang penting kalau kita harga naik, pendapatan naik, itu yang penting. Daya beli yang penting. Tapi gimana cara supaya pendapatan masyarakat juga ikut naik? Apa? Pendapatan masyarakat ikut naik. Dengan sendirian naik. Tapi kan yang pedagang, kalau yang lain, buruh misalnya. Buruh tergantung daya beli kan. Jadi kalau daya belinya kurang, pasti harga naik. Nggak mungkin nggak. Tapi waktu. Jadi Pak, tapi senyumnya matanya sampai... Ayo sekali lagi. Yang cantik, Bu, yang cantik. Bang Herbie, kalau sarapan di hotel tadi lewat, sarapan di pasar, lebih enak kelihatannya ya? Enak sini dong. Ya, terima kasih. Bersama-sama, Bu. Terima kasih. Saudara, setelah berkeliling-keliling pasar, kita menuju ke Sungai Harapan dan sekarang saya sudah ada di Stadion Sungai Harapan Batam, Kepulauan Riau. Saya Aiman Wicaksono dan Abu Rizal Bakri. Saya ucapkan terima kasih kedatangan saudara-saudara sekalian. Saudara, sebentar lagi Ketua Partai Golkar Pak Abu Rizal Bakri akan lepas jalan santai. Anda bisa melihat ada ribuan simpatisan Partai Golkar yang hadir di Stadion Batam ini. Saya ucapkan terima kasih. Dirgahayu Partai Golkar. Di tengah ribuan orang ini saya bisa lagi-lagi bersama dengan Bang Abu Rizal Bakri. Bang, susah banget nempel ke abang. Aduh, mesti Kurang gesit. ya, apa pakai parader toh. Bang, Kalau ini kan nggak gesit pasti nggak bisa ikut saya. Bang,
Kalau kita lihat survei di Litbang Kompas saja, abang ini luar biasa. Pertama kan Pak Jokowi, yang kedua Pak Prabowo. Abang langsung nembus nomor 3. Alhamdulillah. Gimana rahasianya itu, Bang? Alhamdulillah, dekati rakyat, saya kira alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dari Kompas, elektabilitas ditambah dengan eligibilitas. Kalau eligibilitas berarti saya nomor 1. Apa maksudnya itu, Bang? Eligible artinya apakah dalam siapa yang bisa mendapatkan dukungan menjadi capres. Kalau dia kurang dari 20% atau susah untuk mendapatkan suatu angka 20% dari kursi parlemen, sulit untuk didukung jadi capres. 5 menit. Jadi kalau melihat survei Litbang Kompas, yang eligible itu cuma 2, ARB dan Mega. Karena partainya? Karena eligible-nya. Jadi partainya yang mungkin bisa mencapai angka 20%, baik sendiri maupun bergabung, itu hanya 3. Partai Golkar, Partai PDIP, dan Partai Demokrat. Apalagi kalau kita lihat survei sekarang ini dari 2 lembaga survei yang sangat udah lama kerja dan sangat berpengalaman, yaitu dari Saiful Mojani dan dari Denny JA. Kalau kita lihat begitu, hanya 3 yang eligible partai. Dan 3 eligible itu, 2, yang pertama adalah Golkar, menetapkan saya. PDIP, kemungkinan besar Mega. Kalau Mega maju, pasti dia bisa untuk dia jadi eligible. Kalau yang lain, Jokowi misalnya, siapa yang mau kasih? Belum tahu. Belum tahu. Jadi kalau dilihat dari yang saya, karena itu saya pakai eligible. Kalau Pak Jokowi itu didukung oleh partai PDIP, dia eligible. Tapi kalau Megawati yang didukung oleh partai PDIP, sekarang ini ketua umum itu sangat eligible. Yang lain belum eligible. Nah demikian pula kalau kemudian Pak Prabowo bisa mendapatkan satu gabungan partai politik, mencapai 20%, baru beliau eligible. Nah jadi kalau lihat dari eligibilitas berdasarkan survei Kompas, bisa dilihat antara eligible dan elektabilitas yang paling tertinggi adalah ARB. Betul, itu kan realitas. Biarpun dia setinggi apapun elektabilitas, kalau dia tidak dicalonkan oleh 20%, dia tidak akan bisa maju. Undang-undang seperti kalau itu. mau itu banyak orang yang mau, populer dan elektabilitas banyak juga orang yang punya lebih tinggi. Tidak ada orang. Jadi cuma 3 kan kalau Kompas bilang. Iya. 4 Bu Megawati, 5 Pak JK. Ya. Jadi dari 5 ini yang tinggi itu kan, saya kira kan Kompas nggak main-main kan bicara itu. Kalau yang mau banyak, yang elitas tinggi sedikit. Uang yang sudah keluarkan kan nggak bisa keluar dari perusahaan. Perusahaannya perusahaan kecil. Akhirnya ambil dari kantong pribadi. Itu yang buat akhirnya menurun. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 9 triliun dari kantong sendiri. 9 miliar. Jangan di dalam berkampanye itu saling menjelekkan. Hengkang dari kabinet, Abu Rizal tak lantas memadamkan karir politiknya. Mantan ketua Kadin ini justru mantap berorganisasi dengan menjadi ketua Partai Golongan Karya. Bahkan pada 1 Juli 2012, Abu Rizal mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden pada pemilu 2014 dan menjadikan dirinya calon presiden pertama yang mendeklarasikan diri. Namun, jalan menuju kursi RI 1 bukanlah jalan yang mudah bagi Abu Rizal. Bayang-bayang kasus lumpur Lapindo dan skandal penggelapan pajak Gayus Tambunan menjadi beban politik Abu Rizal. Dampaknya pun nyata. Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Harian Kompas hingga Juni 2013, Abu Rizal hanya mampu menarik simpati 8,8% masyarakat dengan tingkat penolakan yang juga tidak sedikit. Jalan panjang masih harus dilalui.
Namun Abu Rizal yang dikenal dengan ARB ini tidak dibesarkan untuk murah. Lupa sekali aku tadi. Nah, permasalahan ada lagi permasalahan Pak, mampu. Apa yang Bapak ingin katakan ke pemirsa seluruh Indonesia terkait dengan kemampuan itu? Rasanya kalau kemampuan, rasanya pengalaman saya paling banyak. Tetapi di dalam pemilihan di Indonesia, yang akan menentukan apakah orang itu disukai atau tidak. Tapi kalau pengalaman rasanya saya paling banyak. Terkait dengan nilai Bapak yang luar biasa nih, 1, 2, nomor 3 tiba-tiba gitu. Elektabilitas. Pak. Elektabilitas itu kan luar biasa. Yang nggak tiba-tiba. Sebelumnya nomor Desember, 5, betul, nomor naik. 4, nomor 3. Naik terus. Insya Allah nomor 2, kemudian nomor 1. Amin. Gitu. Izinkan saya untuk bertanya hal-hal yang banyak ditanyakan orang. Boleh. Ini katanya sosialisasi Pak Abu Rizal Bakri ini luar biasa, termasuk di televisi yang miliknya Pak Abu Rizal katanya. Saya kira harus, bukan hanya itu. Kalau kita lihat TV-TV daerah lainnya, semuanya banyak dengan ada satu ceramah saya di tempat lain. Saya bukan kampanye pilih saya. Saya tidak pernah kampanye pilih saya. Tapi saya mengatakan para pemuda harus bersemangat. Saya berikan contoh ayah saya, pendidikannya sekolah dasar, punya 10.000 pegawai. Kalau mereka pendidikannya lebih tinggi sekolah dasar, mereka di SMK, mereka mesti punya pegawai lebih dari 10.000. Ya begitu. Lagi-lagi izinkan saya untuk menanyakan pertanyaan yang juga banyak ditanyakan orang. Ada cibiran-cibiran terhadap Bapak, terutama terkait dengan ada dulu kita sempat dengar ada kasus pajak yang dilontarkan oleh Gayus Tambunan. Kemudian juga dulu Gayus Pak Tambunan kan sudah memberikan klarifikasi di TV. Dikatakan dia itu disuruh dan diambil dari tahanan, disuruh pergi ke tahanan, disuruh pergi ke Bali untuk salaman dengan ARB. Udah disiapkan semua TV, barangkali Kompas TV juga ikut di situ. Belum ada waktu itu. Untuk salaman sama antara saya sama ini. Allah itu kasih jalan lain. Pada hari Jumat itu saya mesti ke Palembang. Baru datang hari Sabtu. Seluruh kru TV dan orang-orang yang merencanakan ini pulang ke Jakarta. Dia pikir saya nggak datang. Saya datang hari Sabtu, mereka udah nggak ada. Itu penjelasan Gayus Tambunan. Disuruh. Nggak coba diselidiki siapa dan lain sebagainya. Udah tahu kan dia yang disebut kok. Kan maksudnya oleh siapa dan lain sebagainya. Udah disebut kok oleh Pak Gayus Tambunan itu. Siapa yang nyuruh dia, siapa, udah kasih tahu semua. Tuh, Lapindo kan sebetulnya paling gampang aja. Pertama, kalau bersalah, bangkrutin aja. Selesaikan, saya nggak usah bayar apa-apa. Di dalam undang-undang perseroan terbatas, seorang pemegang saham hanya bertanggung jawab atas sahamnya. Mungkin saham daripada keluarga saya kan di Lapindo barangkali cuma 5%. Yang lain bukan. Lapindo 51% punya energi. Energi 30% adalah punya Bakri Brothers. Artinya tinggal 30% dari 50%, 15%. Keluarga saya punya 30% dari Bakri Brothers. Artinya sebetulnya saham saya di Lapindo 4,5%. Jadi kalau Lapindo itu gampang saja. Kalau dia dianggap bersalah, bangkrutin. Selesai, nggak ada tanggung jawab selain saham. Barangkali cuma 5 juta rupiah. Dan kasus hukum juga selesai. Nah, yang satu. Yang kedua, masuk ke hukum. Dibilang tidak bersalah. Ya kan? Dinyatakan Mahkamah Agung tidak bersalah. Tapi ibu saya mengatakan, kamu rezekinya kan banyak, bantulah mereka. Saya bantu mereka dengan beli. Nggak ada ganti rugi, beli tanah dan bangunan. Berapa? 20 kali lipat NJOP. Yang punya sertifikat bayar duluan. Yang punya patok C, patok A kita bayar. Yang ngaku punya rumah, punya tanah di bawahnya lumpur, nggak punya sertifikat, nggak punya surat,
kita sumpah pocong. Nah, dari waktu sumpah pocong, dari yang ngaku 100%, cuma tinggal 10%. Yang 10% kita bayar. Jadi kalau kita bayar 20% saja, kali 20 kali NJOP, berarti 4 kali NJOP. Bayar 20% sudah 4 kali NJOP. Nah, jadi ini, uang yang sudah keluarkan kan nggak bisa keluar dari perusahaan. Perusahaannya perusahaan kecil. Akhirnya ambil dari kantong pribadi. Itu yang membuat akhirnya menurun. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 9 triliun dari kantong sendiri. 9.000 miliar. Gitu. Dikasih. Kalau saya mau paling mudah sebenarnya, ya, bangkrutkan 9 miliar itu untuk kampanye. Saya barangkali 8 kali jadi presiden. Saya baru 20%. Sisanya 80%? Tinggal 80% yang belum bayar. Belum dibayar sekali, Pak? Ya, sampai sekarang. Dijanjikan kapan tuh, Pak, sama Lapindo, Pak? Dulu dijanjikan akhir Mei. Saya dari perumahan Tas 1. Cuma kebetulan karena saya mengambil perumahan di Kahuripan ini yang memang disediakan dulu oleh Grup Bakri, jadi yang paling tidak sekarang ini lebih enak lah daripada teman-teman yang lain. Kendati memang sampai saat ini di lingkungan kami ini masih ada juga yang belum enak karena belum ada sertifikat rumahnya. Kalau kita lihat di Sidoarjo, kalau ditanya di mana elektabilitas ARB paling tinggi di Jawa Timur, jawabannya Sidoarjo. Kenapa? Positif, Pak? Positif, pakai survei. Kenapa Sidoarjo? Karena mereka bayangkan rumah gubuk dapat rumah mewah, dapat rumah batu besar sekali, bisa yang 30 meter, ada 4 rumahnya, naik haji berkali-kali, gitu. Mereka lihat bahwa ini anugerah Tuhan melalui keluarga Bakri. Begitu, karena itu paling tinggi oleh Sidoarjo. Pak, kalau saya nggak maju jadi calon presiden, saya nggak usah selesaikan. Tapi perintah ibu saya, jelas. Beliau mengatakan, kamu rezekinya banyak, bantu. 9 triliun, itu lebih dari 1 miliar dolar. Kalau masih ada demo-demo yang karena belum dibayar, termasuk presiden juga mengatakan masih ada sisa yang belum dibayar. Ini saya bayar 800 miliar, benar. Itu yang belum dibayar dari perjanjian jual beli, bukan ganti rugi. Perjanjian jual beli antara saya dengan orang termasuk yang sumpah pocong. Kalau yang dibayar sudah 90% atau 80%, dikali 20 kali lipat, berarti mereka sudah terima 16 kali NJOP. Besar sekali. Pak RB, terakhir ada kuis 5, Bang RB mesti pilih salah satu. Ya. Boleh Bang ya? Politisi atau pengusaha? Politisi atau pengusaha? Pilih salah satu. Sekarang politisi. Golkar menang atau ARB presiden? Dua-duanya. Salah satu? Gak ada. Kejujuran atau kemakmuran? Kejujuran. Golkar atau usaha Grup Bakri? Golkar lah. Ini yang paling penting. Demokrat atau PDI Perjuangan? Apanya? Kalau suruh milih yang mana? Gak ada pilih-pilih, Golkar. Koalisi Demokrat PDI Perjuangan? Golkar. Terima kasih Bang RB. Terima kasih. Satu hati kita berjanji. Maju terus, terkadang tergerus, meski hasil tetap mulus, naik dari waktu ke waktu. Tapi elektabilitas bukan hanya soal di atas kertas. Memenangkan hati publik adalah kunci yang utama. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa pekan depan.